Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ustazah pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita sampai pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Artinya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran subtema yang ketiga. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang mencegah kelainan organ gerak. Kedua, kita akan belajar kembali lagi mengulas ide pokok. Yang ketiga juga kita akan mengulas kembali tentang komik. Baik anak-anak, kita mulai yang pertama, yaitu gangguan atau kelainan organ gerak. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kelainan dan gangguan pada tulang, serta juga sudah kita pelajari gangguan dan kelainan pada otot. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit tentang penyebab gangguan atau kelainan organ gerak. Jadi mengapa organ gerak kita, baik itu aktif maupun yang pasif, baik itu otot maupun tulang, mengalami gangguan atau kelainan organ gerak. Ada 3 penyebab umum yang menyebabkan gangguan atau kelainan organ gerak. Di antaranya yang pertama adalah kebiasaan duduk dengan posisi yang tidak tepat. Ini seringkali kita lakukan tanpa kita sadari, padahal sangat beresiko yang menyebabkan adanya gangguan organ gerak kita. Penyebab yang kedua adalah pola hidup tidak sehat. Tentu saja baik itu organ gerak aktif kita maupun yang pasif, yaitu tulang dan otot kita, tetap membutuhkan asupan gizi yang sehat. Jadi pola hidup yang tidak sehat itu juga menyebabkan kelainan organ gerak, baik itu dari yang bersumber makanan maupun kita yang mungkin jarang berolahraga. Itu artinya pola hidupnya tidak sehat. Yang ketiga adalah pembawaan sejak lahir. Ini contohnya anak yang lahir dengan sudah ada gangguan atau kelainan organ geraknya. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dari gangguan atau kelainan organ gerak, maka kita juga harus mengetahui cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Bagaimana caranya? Nih, ada 5 cara. Coba kita pelajari satu persatu. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X. Kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Ini cara mencegah kelainan kaki X. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Ini biasa terjadi pada orang-orang yang lanjut usia. Ini karena asupan makanan yang dimakan terlalu banyak mengandung atau memicu meningkatnya asam urat pada tubuh. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, ataupun skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, baik itu kalian sedang menulis maupun membaca. Kemudian menyangga tulang belakang dengan
keadaan lurus saat tidur. Jadi tidak dengan bantal yang terlalu tinggi, maka itu juga bisa menyebabkan tulang kita bengkok, tulang belakang kita. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Ini juga biasa terjadi pada orang-orang yang lanjut usia. Ini tentang penyakit osteoporosis yang menyerang tulang. Terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Mengapa kok harus berjemur di pagi hari? Karena berjemur di pagi hari kita dapat mendapatkan vitamin D langsung dari sinar matahari pagi. Tapi perlu diingat, jangan sampai siang, karena jika siang sinar matahari pagi bukan lagi baik untuk kesehatan tetapi kurang bagus atau tidak bagus bagi kesehatan kita. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini coba kita amati gambar-gambar di bawah ini. Gambar tersebut juga ada di buku paket kalian pembelajaran yang ke-6. Silahkan bisa kalian buka. Nah, perhatikan apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut. Perhatikan, di sini ada seseorang yang membaca dengan posisi tidur. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Penyakit tulang atau otot apa yang akan dialami oleh anak pada gambar jika hal tersebut terus-menerus dilakukan? Silahkan ditulis. Selanjutnya yang gambar kedua ini terlihat seorang anak yang memikul beban yang berat di punggung. Kenapa kok Ustazah bilang berat? Coba diperhatikan raut wajahnya. Ini sudah terlihat kalau apa yang diangkat itu terlalu berat untuknya. Nah, kira-kira dengan sikap mengangkat yang seperti itu, kita lihat dari atas sampai ujung kaki, serta beban yang diangkat yang terlalu berat, apa yang akan terjadi pada anak pada gambar nomor 2? Silahkan kalian juga tulis di buku kalian sendiri. Masih ada 3 gambar lagi, perhatikan. Di sini adalah bentuk anak yang sedang tertidur di sofa dengan sikap yang kurang pas atau kurang bagus untuk kesehatan organ geraknya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika hal tersebut terus-menerus dilakukan oleh anak tersebut? Yang selanjutnya, gambar yang keempat, ini ada anak yang sedang menulis dengan sikap duduk yang kurang pas, kurang betul. Nah, dari sikap yang seperti itu, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan anak pada gambar nomor 4. Yang terakhir, gambar yang kelima, ini ada 2. Silakan kalian sebutkan satu persatu. Untuk yang anak menaiki tangga dengan posisi naik dengan cara membungkuk, kira-kira apa yang akan terjadi jika dilakukan setiap hari atau selama terus-menerus? Terakhir, gambar anak yang menuruni tangga dengan sikap tubuh yang seperti itu, kira-kira apa yang akan dialami anak tersebut jika menjadi kebiasaan dia saat menuruni tangga? Dari kelima gambar itu, silahkan akibatnya atau penyakit atau gangguan apa yang akan dialami oleh anak pada gambar tersebut jika kebiasaan-kebiasaan pada gambar itu dilakukan anak tersebut. Silahkan tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Baik, setelah kita mengamati gambar tersebut, maka kita kembali lagi mengulas tentang ide pokok paragraf. Di sini Ustazah akan mengulas kembali cara menentukan paragraf. Tetapi sebelumnya perlu yang kalian ingat kembali, yaitu
satu paragraf tentu hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Ingat-ingat, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Selanjutnya, ide pokok tersebut bisa berada di awal atau di tengah maupun juga ada di akhir paragraf. Nah, anak-anak, cara yang paling mudah menentukan ide pokok tentu saja yang pertama, kalian harus bisa menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Mengapa begitu? Karena ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, tentu akan mudah menentukan ide pokok paragraf. Terakhir, ulasan tentang ide pokok adalah karena kita harus menemukan kalimat utama sebelum kita menemukan ide pokok, maka cara yang paling mudah untuk menentukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lainnya. Artinya apa? Artinya kalimat utama itu bersifat umum. Nah, ini adalah ulasan tentang cara menentukan ide pokok tiap paragraf. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah komik, membuat komik. Kalian sudah tahu apa itu komik? Kemarin di pembelajaran keempat kita sudah lagi mengulas tentang apa itu komik dan contoh dari komik. Maka hari ini Ustazah akan memberikan cara-cara membuat komik. Ada 3 langkah cara membuat komik. Yang pertama adalah langkah-langkah membuat komik berdasarkan bacaan. Memahami setiap informasi yang terdapat dalam bacaan. Ini yang perlu kalian lakukan yang pertama kali. Dibaca bacaannya, kemudian cari informasinya dalam bacaan tersebut. Yang kedua, setelah kalian mencari informasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar. Sketsa gambar itu apa? Gambar sketsa adalah gambar sederhana berupa garis-garis yang menggambarkan keadaan objek gambar. Ini yang harus kalian pahami sebelum kalian membuat sketsa gambar. Langkah terakhir adalah menyelesaikan gambar dan mewarnai. Mengapa harus diwarnai? Agar lebih menarik. Karena syarat dari komik juga harus terlihat menarik. Baik, selesai pada pembelajaran hari ini. 3 pokok bahasan sudah kita ulas pada hari ini. Serta ini juga menjadi akhir pembelajaran di subtema ketiga, juga akhir pembelajaran tema yang pertama. Maka setelah ini anak-anak, jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran dari PB1 sampai dengan PB6. Karena nanti siang Ustazah akan kirim link soal subtema yang ketiga. Dan jangan lupa tetap harus selalu rajin belajar, diulang-ulang materi pembelajaran di tema 1 supaya kalian tidak mudah lupa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.